Oke, kemarin itu kita sudah sampai pada slideshow balik. Kita udah berdiskusi tentang pemilihan termodinamik, bagaimana simetri juga punya guidance agar kita bisa memilih termodinamik yang lebih sesuai dengan sistem kita. Ya, kita ada pilihan natural gas processing, refinery, acid gas treatment, acid gas treating, chemical or physical, sulfur treating, dan seterusnya. Kemudian thermodynamic check kita udah lakukan. Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana kita melakukan regresi. Nah, ini udah saya buat video pendeknya, nanti saya letakkan di chat link untuk video di YouTube. Sekaligus juga untuk lihat di YouTube saya ada beberapa video tentang penggunaan bagaimana menggunakan simetri dan hal lainnya. Kemudian degrees of freedom, di mana kalau di simetri kita bisa melihat dengan mudah ya, biasanya dia ada help main data ini di mana kita bisa memasukkan data-data yang penting. Jadi kalau dia under specified dia tidak akan solve, tapi kalau dia over specified akan menghasilkan error. Ya, kita perhatikanlah main data untuk setiap equipment ini, seperti di vessel, kemudian di pompa, kemudian di valve. Oke. Kemudian sekarang ini sebelum kita melanjutkan ke pemodelan pabrik DME, ada baiknya saya pikir kita diskusi sebentar tentang sequential modeler and equation oriented calculation mode. Jadi secara history, katakanlah seperti gimana kita melakukan melakukan perhitungan ya dengan menggunakan Excel. Kalau kita menghitung mass balance, kita akan membuat satu unit equipment, kemudian kita hitung in and out, kemudian out dari unit equipment ini akan kita jadikan in untuk unit equipment berikutnya, ini di downstream atau di hilir. Nah, demikian juga halnya dengan proses simulasi ini. Nggak ada bedanya proses simulasi yang dijual sebagai software dengan perhitungan neraca massa energi yang kita lakukan di Excel atau di atas kertas. Ada dua highway atau mode untuk berhitung. Pertama namanya sequential modular calculation. Jadi ini adalah sequential modular atau SM mode. Ini banyak digunakan oleh software-software lain. Jadi katakanlah kita punya stream nomor 1 masuk ke mixing unit. Kemudian dia akan dicampur dengan stream nomor 5 dan menghasilkan stream nomor 2. Nah, stream nomor 2 ini akan masuk ke dalam reaktor, di mana dalam reaktor ini ada reaksi A menjadi B, katakanlah dengan konversi X. Nah, dengan konversi X yang kita masukkan, ya, ini adalah input atau degrees of freedom-nya. Kita masukkan nilai X ini, kita bisa menghitung berapa A tersisa, berapa B yang dihasilkan. Kemudian kita tahulah berapa komposisi A dan B di stream nomor 3. Kemudian kita masuk stream nomor 3 ini masuk ke dalam separator unit. Dari separator unit ini kalau kita punya perhitungan sederhana seperti recovery, kita tahu berapa A dan B yang pergi ke stream 4 dan berapa A dan B yang pergi ke stream 5. Oke, jadi kita masuk ke mixer, kita hitung, kita punya 1, 5, kita mixer, kita bisa menghitung stream nomor 2, masuk ke reaktor, kita bisa menghitung stream nomor 3, masuk ke separator, kita bisa menghitung stream nomor 4 dan nomor 5. Jadi satu blok kedua dan blok ketiga, inilah yang namanya sequential modular calculation. Oke. Tapi tadi kita barusan lihat stream nomor 5 ini dia akan kembali lagi ke mixer, ya. Padahal dari awal tadi kita udah tahu stream nomor 1, kemudian kita punya stream nomor 5, stream nomor 2, nomor 3, dan kembali lagi stream nomor 5. Nah, stream nomor 5 yang baru saja kita hitung dari separator unit ini akan dibandingkan dengan stream nomor 5 yang tadi kita campurkan atau gabungkan dengan stream nomor 1. Nah, stream nomor 5 yang baru dihitung dengan stream nomor 5 yang tadi kita asumsikan untuk digabungkan dengan stream nomor 1, perbedaan di antara keduanya itulah yang namanya kita sebut sebagai tolerance dalam perhitungan. Jadi di beberapa software mereka meletakkan ada yang namanya convergence block.
Jadi convergence block ini bisa terlihat seperti unit operasi seperti reaktor atau separator, jadi ada physical unit dia, atau dia tidak terlihat seperti convergence block, tapi di belakangnya itu nanti ada, itu nanti dia ada karena software yang berbeda akan memiliki penampakan atau user interface yang berbeda untuk convergence block ini ya. Nah, bagaimana convergence block ini di simetri nanti kita akan lihat. Nah, jadi stream nomor 5 yang kita hitung, dia akan dibandingkan dengan stream nomor 5A atau 5A, ini 5B, yang tadi kita asumsikan untuk dicampur dengan stream nomor 1. Nah, perbedaan antara stream nomor 5 dan stream nomor 5A dan 5B tadi itu disebut sebagai tolerance. Dan stream nomor 5 ini adalah yang biasa disebut sebagai tear stream ya, stream yang dikoyak. Jadi tear dikoyak kan. Jadi dia dipotong. Nah, jadi kalau stream nomor 5B nggak sama dengan stream nomor 5A, ada beberapa cara. Yang paling mudah adalah stream nomor 5A ini langsung diganti oleh stream nomor 5B. Itu namanya direct substitution. Masuk ke sini 5B akan dihitung kembali dengan 1, dapat 2 yang baru, 2 yang baru ini akan mendapatkan 3 yang baru, 3 yang baru ini akan mendapatkan 4 yang baru, dan 5B yang baru. Nah, 5B yang baru ini kalau tidak sama dengan 5B yang lama tadi, 5B yang baru ini akan masuk ke jadi 5B yang di sini. Jadi dia akan menggantikan 5B berikutnya. Dan seterusnya sampai perbedaan antara stream 5B ini dan stream 5A itu lebih kecil daripada tolerance yang kita spesifikasikan. Biasanya setara 0,110 pangkat 4 minus 4 atau 110 pangkat minus 6 biasanya, tergantung dari softwarenya, dan itu bisa kita utak-atik. Oke. Ini adalah bagaimana recycle dihitung untuk sequential modular calculation mode. Oke. Nah, inilah perhitungan mass balance biasa yang kita semua udah tahu. Kemudian yang kedua adalah equation oriented calculation mode. Jadi dia tidak menghitung, maksudnya software ini cara dia menghitung tidak blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4. Tidak 1 blok, 2 blok, 3 blok, 4 blok. Tapi dia akan ambil semua persamaan ini. Kalau kita udah letakkan mixer, kita letakkan reaktor, kita letakkan separator, kita tahu stream yang in and out. Lalu stream in lah di sini kan. Tapi semua stream ini kita udah identifikasi. Nah, dia akan ambil semua persamaan ini. Semua persamaan ini dia akan ambil. Kemudian dia akan selesaikan berapa untuk X yang kita tahu dan R yang recovery ini kan input kita, X input kita, R recovery kita. Nah, dia akan menghitung, ambil semua persamaan ini, dia akan menghitung berapa A dan B di masing-masing stream ini. Nah, ini jadi dia menjadi persamaan aljabar biasa. Oke. Nah, jadi ini persamaan aljabar linear kan, jadi mudah diselesaikan. Ini yang namanya equation oriented calculation. Jadi dia nggak terlalu mempermasalahkan recycle ini selama hasil dari perhitungan ini match, maka dia akan makanya permasalahan ini bisa diselesaikan secara secara langsung lah. Nah, simetri, bagaimana dengan simetri? Apakah simetri IO atau SM? Simetri ini tidak kedua-duanya. Ada satu feature, jadi informasi ini kalau kita kembali ke sini ya, jadi mixer ini cuma bisa dihitung untuk yang sequential modular. Untuk yang sequential modular, mixer ini cuma bisa dihitung jika stream nomor 1 dan stream nomor 5 teridentifikasi. Jadi dia udah solve. Kita udah tahu stream nomor 5, atau kita asumsikan stream nomor 5 di sini. Stream nomor 1 kita tahu. Nah, mixer ini dia bisa solve, kemudian stream nomor 2 akan terhitung. Nah, stream nomor 2 ini udah terhitung, kemudian reaktor ini pun degrees of freedom-nya kita penuhi, kita masukkan nilai X, maka stream nomor 3 akan terhitung. Ya, jadi kita tahu dulu inputnya, baru dapat outputnya. Kita tahu inputnya, baru kita dapat outputnya. Kita tahu inputnya, baru kita dapat outputnya 4 dan 5. Itu namanya yang sequential modular. Tapi di simetri, kalau kita tahu outputnya, katakanlah maksudnya informasi yang kita berikan di output ini, katakan di stream nomor 3 ini kan, katakanlah dia kita letakkan, katakanlah A, misalnya A sini 100, yang B 0.
Nah, kita tahu kita bisa letakkan di sini misalnya B50. Nah, dia bisa menghitung berapa konversi X ini. Nah, itu yang namanya seperti itu yang mereka sebut sebagai back propagated information. Jadi informasi ini bisa ditarik kembali. Informasi yang kita letak di sini bisa ditarik ke sana sehingga kalau X ini akan terhitung. Nah, X ini akan terhitung, makanya dua reaktor dan 3 stream ini dia akan bisa diselesaikan di dalam simetri. Tapi untuk yang software yang benar-benar sequential modular mode, kita nggak bisa memasukkan informasi apapun di stream keluarannya. Jadi kalau kita mau menghitung mixer, kita nggak bisa memasukkan apapun di stream nomor 2. Nah, tapi di simetri kita bisa melakukannya secara teorinya seperti itu ya. Jadi dia bukan pure sequential modular, dan juga dia bukan simetri ini juga bukan equation oriented, karena equation oriented jelas dia akan ambil semua persamaan-persamaan ini, dan dia akan diselesaikan secara simultan. Oke. Nah, recycle dan convergence. Nah, ini juga untuk oil and gas. Untuk industri oil and gas, biasanya kita nggak terlalu berhadapan banyak dengan yang namanya recycle. Jadi, kalaupun ada mungkin 1 atau 2. Jadi, nggak terlalu bermasalah. Nah, tapi untuk chemical plants atau petrochemical plants, recycle ini ada banyak. Nah, jadi semakin banyak recycle ini, akan semakin susah untuk software itu akan mendapatkan titik convergence itu. Nah, kalau dulu seharusnya kita belajar di mata kuliah namanya numerical method for chemical engineering, biasanya dulu teknik kimia, matematika, teknik kimia, something. Jadi kalau kita dihadapkan pada permasalahan yang punya banyak recycle, akan kelihatan susah lah itu. Maksudnya memang susah kita selesaikan dia untuk di Excel. Jadi ketika software ini pun dia susah menyelesaikannya, ya kita maklum lah kan. Nah, jadi ada beberapa tips lah, ini tips yang saya ambil dari umum dan juga pengalaman saya pribadi. Tips nomor 1 adalah kita harus mengerti proses kita completely in and out. Jadi bagaimana aliran ini bergerak dan dihitung. Jadi kita harus tahu ini. Kita harus tahu kemana, ini bagaimana stream nomor 2 dihitung, bagaimana stream nomor 3 dihitung, bagaimana stream nomor 4 dan nomor 5 dihitung, kemana mereka. Nah, itu kita harus paham benar proses kita. Jadi kita tahu apa-apa input atau degree of freedom yang kita harus atau yang kita telah letakkan, kita harus paham benar. Kemudian kita mulai dari yang kecil-kecil, dapatkan initial point yang bagus, nanti akan kita lihat. Kemudian ini yang juga paling penting, setiap komponen harus punya cara masuk dan keluar. Cara masuk dan keluar ini maksudnya kalau kita punya A di sini, dan kita tahu ya reaktor ini konversinya kalau dia 100% konversinya, berarti yang keluar di sini cuma B, dan yang keluar di sini cuma B, yang ini adalah B. Nah, kalau ini coba B dan konversinya 100%, katakanlah ya ini produk, ini adalah recycle ya, yang kita recycle adalah berarti reaktan yang tidak terkonversi. Nah, kalau konversinya 100%, seharusnya A di sini udah nggak ada lagi. Nah, kalau A di sini udah nggak ada lagi, begitu kita masukkan ini ke sana, dia akan masuk ke mixer ini, itu udah error lah namanya, error ya. Nah, jadi kemudian kalau kita letakkan konversi yang lebih rendah, katakan lebih rendah dari 100, berarti masih ada A tersisa ini akan dipisahkan di separator, kemudian masuklah ke sini. Nah, terkadang ada juga yang masuk sini dia nggak murni A, tapi A tambah katakanlah B atau C, katakanlah ya yang C. Nah, C di sini nggak mengalami perubahan apapun di dalam reaktor ini, dan juga dia akan terpisah di sini. Nah, kalau C ini adalah komponen yang ringan, katakanlah komponen yang ikut bersama dengan A, maka C itu akan pindah ke sini bersama A, dia akan masuk ke sana, dia akan bertambah di sini. Jadi kita punya C di sini yang unreacted, kemudian kita tambah masuk lagi A, stream 1 yang baru yang juga punya C. Nah, C di sini tambah C di sini, jadi ada lebih banyak C di sini. Lebih banyak C di sini, dia akan melewati reaktor ini tanpa melakukan apapun, kemudian dipisahkan di sini. C yang tadi lebih banyak tadi akan naik ke atas, dia akan bertemu kembali dengan stream nomor 1 yang masuk sini. Ada C lagi, nah ini ada 2C tadi, 2C tambah C akan jadi 3C. Demikian selanjutnya, jadi C ini kalau kita nggak keluarkan, dia akan terakumulasi di dalam sistem, ya, seperti halnya pabrik biasa, dia akan terakumulasi dalam sistem, dan ini tidak akan membuat
perhitungan kita menjadi converge. Jadi kita akan mengalami error di sini sampai kita sadar ternyata kita punya akumulasi komponen di dalam sistem ini yang kita harus buang. Jadi kalau separator di sini cuma bisa buang B dari A dan C, maka kita harus tambahkan separator lain di sini atau purge, katakanlah purge atau tambahkan separator lain untuk memisahkan C atau mengeluarkan C dari dalam sistem. Nah itu maksudnya di setiap komponen harus punya cara masuk dan keluar dari sistem itu sendiri. Ini ada hubungannya dengan komponen build up tadi, gunakan purge. Kemudian put recycle test stream wisely, nanti ini kita akan belajar. Jadi nggak semestinya convergence block tuh di sini. Bisa juga convergence block tuh kita letakkan di sini atau di sini. Nanti kita akan lihat contohnya gimana. Kemudian, ini kalau yang tadi chemical plants tadi sedang ada loops dalam loops, jadi banyak recycle stream di dalam recycle stream di dalam recycle stream. Nah itu sampai botak pun agak susah, agak repot kita menjelaskannya. Kemudian tambahkan iterasi karena by default setiap software ini dia punya jumlah iterasi yang mereka sediakan untuk menyelesaikan masalah convergence. Katakanlah di simetri, kalau nggak salah saya sekitar 20 kali iterasi. Di software lain mungkin ada yang 20 juga atau 50, nggak tahu saya, atau 30. Kemudian ada beberapa solver yang tadi saya sebut direct substitution, ada juga nama Weckstein. Jadi yang dua ini adalah default untuk menyelesaikan recycle. Software lain dia memiliki tambahan-tambahan solver untuk menyelesaikan masalah convergence atau recycle ini. Nah, untuk yang simetri namanya Boyden satu lagi. Nah, jadi ini Boyden ini juga termasuk solver yang biasa digunakan. Sedikit tentang solver, karena nanti kita akan belajar tentang process optimization. Jadi pada dasarnya ya, kalau kita lihat kembali di convergence block ini, pada dasarnya yang kita inginkan adalah kita mau 5B ini sebisa mungkin sama dengan 5A. Jadi kalau kita kurangkan 5B kurang 5A dibagi 5B, katakanlah ya, kita buat fraksi kayak gini, 5B kurang 5A dibagi 5A, kita buat fraksi seperti itu. Yang kita inginkan adalah 5A dan 5B semirip mungkin, yang artinya kalau kita buat perhitungan ini, maka nilai perbedaan di antara mereka berdua itu seminimum mungkin. Nah, karena perbedaan kita ingin mencari perbedaan di antara mereka seminimum mungkin, itu yang disebut sebagai namanya minimization, atau ya di dalam proses optimization itu namanya minimization. Itu nanti kita akan belajar. Nah, jadi di dalam mathematical optimization ini atau optimasi matematika ini ada banyak solver-solver yang orang udah kembangkan yang bisa kita gunakan tergantung dari ketersediaannya di dalam software simulasi proses. Kemudian be aware on the tolerance value. Jadi yang tolerance value ini kadang-kadang kalau dia 1/10⁻⁴, mungkin di beberapa kasus kita bisa membuat dia lebih kecil lagi, 1/10⁻⁶ supaya lebih akurat lagi, atau kita bisa buat longgar kalau memang susah kan, 10⁻⁻3. Jadi tergantung itu kita bisa main-mainkan. Karena kadang kalau simulasi kita itu nggak converge, warnanya nggak enak dilihat. Jadi meskipun katakanlah ya perbedaan antara ini sama ini cuma kilogram per jam, katakan ya, kilogram per jam. Nah, dia misalnya ini 1000 kilogram per jam, yang ini 999 kilogram per jam. Sementara yang kita masukin adalah sekitar hitungan ton, 1000 ton, ini juga 1000 ton, 1000 ton, 1000 ton. Tapi perbedaan itu ada cuma 1 kilogram per jam. Tapi kalau toleransi di antara keduanya terlalu kecil, sebenarnya kalau kita bandingkan kilogram dengan ton di sini, kilogram ini nggak akan terlihat, tapi karena toleransi yang kita letak terlalu kecil, jadi convergence block ini tidak akan solve, dan akibatnya dia tidak akan berubah seperti garis putus-putus. Jadi tidak enak untuk dilihat, padahal sebenarnya pada prakteknya nggak ada masalah kita hilang 1 kilogram di sini secara matematiknya, bukan secara real. Oke, ini kita akan kerjakan nanti. Kita akan lanjut ke apa namanya nih, si simetri nih. Oh ya, satu hal lagi, ada 2 hal sebenarnya. Kemarin saya lupa, untuk simetri ini kita bisa pergi ke help ya, untuk ada apapun permasalahan yang kita ingin tahu bagaimana
contohnya untuk menggunakan pipe, katakan atau tank atau vessel atau semuanya, kita bisa pergi ke simetri manual, example simetri manual. Nah, kita klik tadi simetri manual, dia akan muncul di sini. Nah, ini akan mengarahkan kita ke instalasi kita. Instalasi kita ada di drive C saya. Nah, jadi akan pergi ke web page ini. Nah, di sini kita bisa search katakanlah kalau kita mau cari pipe kan, pipe. Kita klik pipe. Nah, dia ada pipe tutorial, pipe modeling tutorial. Nah, akan pergi ke pipe modeling tutorial, sebagian pipe modeling tutorial untuk gas pipeline katakanlah. Nah, di sini ada contoh bagaimana kita, step by step dia tunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa menghitung atau menggunakan pipe network ini katakanlah ya, untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, atau katakanlah crude AC kan yang paling gampang, crude AC. Nah, crude AC some aspects dia akan pergi ke hydrocarbon processing modeling, process modeling, oil characterization, kemudian refining process modeling fundamental. Jadi bagusnya proses simulasi ini, mereka meletakkan teorinya dulu, kemudian kita bisa belajar kan, baca sedikit, kemudian kita bisa langsung ambil contohnya bagaimana software ini melakukan perhitungan lah katakanlah ya. Nah, ini ada tutorialnya, kemudian ada oil data regression, ada Fiona characterization dan seterusnya. Oke. Ini satu. Jadi kalau kita stuck di simetri ini, kita bisa klik help simetri manual. Dia akan membawa kita ke page seperti ini. Oke. Yang kedua adalah saya pikir mungkin saya perlu kita ini Mas Guntur, kita sebutkan bahwa simetri ini free untuk university. Ya kan Mas Guntur? Kita akan planning itu Mas di Indonesia dalam waktu dekat ya. Jadi untuk teman-teman yang maksudnya yang berprofesi sebagai dosen atau maksudnya pemangku jabatan di universitas, jika tertarik untuk menggunakan simetri ini, silahkan kontak Mas Guntur. Nah, saya bantuin promosinya Mas Guntur. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, kembali ke tujuan awal. Oke ya, kita ada stream, kita akan kembali ke sini. Stream nomor 1, etanol. Saya pikir kita ada meletakkan ininya, stream nomor 1. Ya, agak lama sedikit. Jadi saya buat ini kali ini tempat main-main saya. Kita pergi, peletnya hilang. Oh, ini udah hilang. Ini peletnya shapes nih hilang. Jadi kalau kita katakanlah nggak sengaja terbuang semuanya nih, kita bisa klik ke view kemudian PFD shapes ya, PFD shapes. View PFD shapes. Jadi ini muncul semua. Kalau error page tadi klik error, jadi ada muncul error page. Nonetheless, kalau saya mau buat sub flowsheet baru atau flowsheet, katakanlah FS1 ini, FS1 dia akan muncul sini. Jadi kalau kita bisa klik di sini, double klik di sini atau klik di sini, saya double klik di sini, dia akan pergi ke FS1 ini. Solver yang ada di sini adalah steady state VMG sim. Jadi proses ya, kita ada proses simulasi dalam mode steady state. Kita stream nomor 1, just drag and drop ya, stream nomor 1, kemudian 25 derajat Celcius, kemudian tadi ini kalau teman-teman mau ini boleh di screenshot, karena nanti slide ini saya pikir kita akan share di akhir sesi ke-6. Screenshot ini, jadi data ini bisa selalu terlihat sama yang dua ini. Karena kalau saya punya saya punya 2 screen, jadi saya bisa letak ini di sebelah. 25 derajat Celcius 1 bar, 25 derajat Celcius 1 bar, kemudian ya kita lakukan sama-sama ya.
Metanol 259,7, air 2,5, 259,7, metanol 259,7. 259,7, air 2,5. Mole flow ya, bukan mass flow, dan juga bukan mole composition teman-teman. Jadi kalau kita tahu mole flow-nya, total flow akan dihitung. Yang ini pun dia akan dihitung secara otomatis. Oke. Pink di sini, khusus simetri saya nih ya, karena beda simetri saya dengan simetri saya yang satu lagi. Maksudnya simetri yang sekarang adalah pink ini menunjukkan dia liquid ya, fasenya liquid, vapor fraction sama dengan zero, kosong. Ini liquid. Kalau kita pergi ke setting Visio PFD, kita lihat ini ada. Nah, jadi kalau liquid dia berwarna pink, Kalau two phase flow dia akan berwarna biru gelap. Kalau vapor dia akan berwarna, warna inilah, saya nggak tahu warna apa. Oke. Nggak perlu dihafal, tapi setidaknya kalau kita udah melakukan simulasi ini berkali-kali, kita tahu, misalnya kita ada feeling lah vapor fractionnya gimana. Ini kita masukkan ke dalam tank, kita bisa klik di sini tukar tank, kemudian kita drag and drop, kita besarkan sedikit, kemudian yang ini si sep ini kita letakkan tengah-tengah supaya kelihatan lebih cantik aja. Ini adalah V201. V201, kemudian stream 1 kan, saya boleh cari di drop down ini kalau mau. Nah, begitu kita masukkan si drop down ini, kita sambungkan stream nomor 1 ke vessel ini, karena dia udah ada default ya, by default adiabatic ya, by default ini adiabatic, maksudnya nggak ada energi yang keluar atau masuk. Kemudian by default juga nggak ada pressure drop dari stream yang masuk di sini ke dalam tangki, jadi nggak ada baffle atau segala macam, jadi nggak ada pressure drop, jadi tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar, temperatur yang masuk sama dengan temperatur yang keluar, cuma neraca massa biasa. Dia akan solve. Jadi stream yang di liquid stream ini, liquid stream itu adalah liquid stream yang nanti bisa kita tarik keluar, tapi sudah terhitung ya. Jadi semua yang kita masukkan ini 8366,31 kg per jam keluar sebagai liquid 8366,31 kg per jam ya. Jadi apa yang kita lihat sebagai liquid tadi benar-benar liquid, dia akan keluar sebagai liquid. Nah, sementara itu di vapor tidak ada flow sama sekali. Jadi kalau kita tarik ini ke liquid line, kita boleh, karena kalau kita klik di sini kita akan hilang kan, dia akan pergi ke background. Jadi saya biasanya klik sini, keep window on top. Nah, jadi stream nomor 1 ini, kalau di sini kita sebut sebagai, dia nggak ada streamnya, jadi sebutnya stream 1A katakanlah ya. Ini stream 1A, S1 ini. Kalau saya double klik, ini stream 1A. Dia otomatis berubah. Kemudian yang ini adalah sebagai vapornya gray, berarti tidak ada flow. Ini stream 1B katakanlah ya. Kalau ada pertanyaan silakan diiniin aja ya, diketik di chat box. Oke, saya pikir sampai kita akan melakukan simulasi ini sampai jam 12. Nanti 12 saya akan pergi ke chat box untuk lihat ada pertanyaan atau tidak. Kemudian kita akan lanjutkan sampai sekitar 20.45 untuk saya pergi ke chat box kembali untuk lihat ada pertanyaan atau tidak. Oke. Kemudian dari stream 1A ini kita akan pompa ke P201AB. Kita ambil pompa. Kita boleh langsung konekkan. Ini sama seperti penggunaan Visio, konekkan. Jadi P201AB, tapi Visio ini nggak membolehkan kita untuk menuliskan /AB. Dia akan bertukar menjadi underscore. Nah, oke. Nah, sekarang P201AB yang kita akan mau lihat adalah apa sebenarnya degrees of freedom pompa ini kan. Nah, kalau kita tahu perhitungan pompa adalah pompa gunanya
pompa digunakan sedikit teknik kimia ya. Pompa digunakan untuk menaikkan tekanan dari stream yang masuk ini ke stream yang keluar. Jadi kita akan memberikan energi ke dalam ini, sedemikian rupa sehingga tekanannya itu akan naik. Oke. Nah, karena ini adalah mechanical equipment, jadi dari mechanical equipment, dari powernya pun dari elektrik biasanya, ke mechanical equipment ada efficiency loss. Jadi kita harus memasukkan nilai efisiensi ini satu, ya, katakanlah 75%. Kemudian kita tahu kita harus memberikan energi supaya tekanannya naik. Oke. Jadi kita bisa masukkan energi in Q ini, katakanlah 1 watt ya, katakan 1 watt, oke. Saya letakkan 1 watt, tekanannya tidak berubah banyak ya. Tekanannya tidak berubah banyak. Nah, delta P-nya pun cuma sekitar 0,25 kilopascal. Jadi cuma seperempat 0,25 kilopascal. Jadi kalau satu atmosfer itu kan 100 kilopascal. Nah, ini sangat jauh sekali. Atau kita naikkan lagi 10, 2,5, kemudian kita naikkan lagi 100, seperti itu. Jadi kita dapat feeling ya gimana sebenarnya degree of freedom untuk pompa ini. Atau kalau kita nggak tahu kan berapa energi yang harus dimasukkan ya kita tahu berapa yang kita ingin naikkan ya. Jadi kita ingin naikkan katakanlah di sini dari stream nomor 1 ke nomor 2 ini, dari 1 bar ke 15,5 bar. Nah, jadi yang kita ingin naikkan adalah ke 15,5 bar. Kita bisa hitung delta P-nya, 15,5 kurang 1 yakni 14,5. Nah, kita bisa hitung, jadi kita perlu energi sekitar 57 watt atau 14,5 bar ya, ini bukan KPI. 14,5 space. Nah, ini akan muncul ini. Bar. 5.700 watt atau 5,7 kilowatt. Ini satu cara. Atau yang kedua adalah karena kita tahu kan kayak malas kita menghitung delta P berapa. Kita bisa juga masukkan di sini, di out ini. Ini yang tadi yang disebutkan karena dia ini salah satu bukti kalau simetri ini tidak terlalu, dia bukan sequential modular. Tadi kita bisa letakkan di outstream ini 15,5 bar, 15,5 space, kemudian bar, enter. 15,5 bar. Nah, jadi ada banyak cara ya, Nah, ini ada solve. Ada satu feature lagi di simetri juga, sama seperti yang lain. Kita bisa letakkan simple curve. Kita bisa gunakan simple curve, katakanlah simple curve ini. Nah, kalau kita mau buat simple curve, ini curve ini nggak ada apa-apa ya. Kalau kita mau buat simple curve, jadi dia bisa, kalau kita nggak punya data pump curve, dia bisa melakukan perkiraan lah, kurang lebih seperti apa curve kita. Kita bisa letakkan design head, katakanlah design head berapa. Nah, untuk ini kan 187 ya, untuk 15,5 bar ini. Head kita ada 187, jadi kita bisa bikin, oke, saya mau desain besar 200 meter. Flow rate-nya adalah, kalau ini sekarang 10,6 meter kubik sejam, saya mau desain dia flow rate-nya 11 meter kubik sejam, untuk head 15. Nah, ini speed ini 1000. Untuk speed yang 1000 RPM, kita desain dia 200 meter, 11 meter kubik sejam. Tapi kalau dia ada semacam warning, nah need speed to use simple curve, jadi kita harus meletakkan speed ini di sini. Tapi kita lihat ini ya, use flow curve, ntar ya, use flow curve, enggak, ya flow curve kita masukkan. Kalau saya letaknya 1000, saya buang. Katakanlah saya lupa ya, 1000. Nah, kalau ini namanya curve-nya kita udah ada, dia akan desain curve-nya ini. Tapi saya letakkan juga speed dan saya letakkan juga pressure. Jadi dia udah over specified. Nah, jadi kata dia specify 2 saja dari head, design head ya, ini pressure nih, efisiensi atau power atau torka. Nah, jadi kalau kita buang lah yang ini ya,
Saya buang ini. Saya letaklah yang ini 15,5. Mana ini? Tunggu ya. Setting efficiency curve. Specify to of design head. Efficiency of our torque. Machine curve. Nanti saya lihat lagi ya. Gimana caranya nih? Ini kalau jarang digunakan memang seperti ini memang. Kita saya buang. 15,5. Ini saya buang. Tapi nanti saya ini ya, nanti saya apa namanya? Saya cek lagi gimana caranya kita menggunakan si simple curve ini. Saya jarang gunakan karena saya punya biasanya kita punya data, jadi saya jarang gunakan si simple curve ini. Nonetheless, kalau kita letakkan kayak biasa 75, dia akan terhitung seperti ini. Nah, ini juga perhatikan ya, yang 75 ini adalah efisiensi, maksudnya dia dalam bentuk percentage, jadi 75%. Dia bukan, nggak bisa kita masukkan dia 0,75. Karena kalau kita letakkan 0,75, temperaturnya dia akan naik. Jadi katakanlah kita salah masukkan kan, Nah, kemudian kita lihat temperaturnya masuk 25, kemudian temperatur keluar 91,3, kan nggak mungkin rasanya liquid ini bisa dipompa, kemudian temperatur keluarannya itu 91,3. Jadi yang si efisiensi ini kita salah masukkan. Nah, jadi yang benar adalah bukan 0,75 tapi 75%. Oke, kemudian nah kita ada stream. Nah, yang stream nomor 13 ini dia akan dimasukkan ke digabung dengan stream nomor 2 discharge dari pump ini. Tapi di case kita saya akan masukkan dia ke vessel nantinya. Jadi dari stream nomor 2 ini akan jadi stream nomor 3. Nah, dari stream nomor 3 ini kita akan menggunakan si MPS ini I201 ya. Kita keluarkan stream nomor 3. Stream nomor 2. Stream nomor 2. Heater yang ini yang merah ya. Kemudian kita sambungkan ke sana. I201. Kemudian, nah I201 ini adalah heater. Tugasnya heater adalah untuk menaikkan temperatur. Jadi kita tahu dari stream nomor 3 ke stream nomor 4, kita pergi ke sini. Stream nomor 3 ke stream nomor 4, 154 ya, dari 45 ke 154. Tapi kita tahu kalau stream kita adalah stream 25 derajat Celcius. Karena yang stream nomor 13 ini tidak kita gabungkan dengan stream nomor 2. Nah, jadi vessel kita ini, maksudnya yang disturbance dari stream nomor 13 kembali ini, dia akan diredam di vessel ini. Jadi stream nomor 3 ini tidak mengalami disturbance apapun yang akan diakibatkan nanti oleh stream nomor 13. Oke, jadi kita tahu kita harus menaikkan temperaturnya ke 154 derajat Celcius. Pressure drop-nya adalah dari 15,5 tadi jadi 15,1. Jadi ada 0,4 bar. Oke. 154 derajat. Kemudian ini kita letak di sini atau letak di sini juga masalah 154 derajat Celcius. Kemudian pressure drop-nya adalah 0,4 bar ya, atau 40 kilopascal. 0,4 atau 40 kilopascal. Nah, untuk ini kita perlu energi sebesar kurang lebih sekian lah. Jadi kalau kita pengen tahu kan, malas menghitung berapa dalam kilowatt katakanlah ya. Kita double klik, kemudian kita pergi ke unit conversions katakanlah. Kita klik unit conversions, dia akan muncul yang tadi kita highlight tadi kan, ya. Tadi kan pas kita highlight muncul yang 2 ini kan, 2 unit ini. Kalau kita pergi ke unit conversions, window yang ini akan muncul. Kalau kita mau buat yang lain, kita pergi ke unit tooltip configuration.
Nah, ini kita bisa punya banyak pilihan. Kilowatt atau kilojoule per jam katakanlah ya. Karena yang ini udah watt, ini nilai watt, nggak perlu lagi kita buka ini, kita klik OK. Nah, jadi kalau kita hover, kita pergi ke unit conversion kembali. Nah, ini kilojoule per jam sama kilowatt, jadi kita tahu sekitar 3,2 megawatt lah di sini kita tanya. Oke. Kemudian ini adalah stream nomor 4. Stream nomor 4. Nah, jadi di sini kita tahu ya, stream nomor 4 ini udah vapor. Nah, jadi vapor ini berwarna biru terang. Oke. Dari sini stream nomor 4 ini kita akan masukkan dia ke feed effluent heat exchanger. Di mana dia akan dinaikkan temperaturnya oleh stream nomor 6 yang keluar dari reaktor. Oke. Nah, di sini kita letakkan dia sebagai kita cari stream nomor 5. Stream nomor 5 250 derajat Celcius. Oke. 250 derajat Celcius. Heat exchanger kita boleh gunakan ini, bukan heater ya, heat exchanger atau shell tube seperti ini atau yang ini atau yang ini. Kita letakkanlah yang ini supaya kelihatan beda sedikit. Nah, kalau di Visio, kalau stream ini kita masukkan ke yang sini, titik ini, dia akan berada pada tube side. Sementara stream yang satu lagi nanti akan berada pada shell side. Secara perhitungan biasa, neraca energi nggak ada bedanya. Apa namanya? I202. Tube side. Nah, kalau saya sambungkan ya, tube side. Nah, dia di tube side. Nah, di tube side masuk tube. Kemudian keluarannya adalah stream nomor 5. Kita ketik ya stream nomor 5, enter. Nah, stream nomor ini akan muncul dengan sendirinya. Kita mau naikkan temperaturnya ke 250. Oke. 250. Nah, di sini 250 itu kita cuma bisa letakkan di sini. Kalau ini cuma ada approach delta T. Approach delta T ini saya juga nggak ingat apa maksudnya approach delta T, nanti kita lihat hasilnya. Atau kita bisa lihat tube delta T ya. Jadi kalau 250 kurang 154 bisa kita hitung dan masukkan nilai ke sini. Tapi karena kita pengen cepat, kita letak di sini 250. Pressure drop adalah 4 ke 5 sekitar 40 kilopascal juga, hampir setengah bar. Pressure drop cukup 40 kilopascal. Nah, begitu kita masukkan temperatur keluaran berapa, kemudian pressure drop. Nah, tube out ini sudah terhitung ya secara mass balance, secara energy balance, sorry. Jadi yang nomor 5 udah ada. Nah, kita nanti tinggal masukkan, kita tinggal cari stream nomor 6 sebagai keluaran dari reaktor. Oke, sampai sini setidaknya stream nomor 5 udah terhitung. Kita biarkan saja dulu. Nah, detail geometri ini adalah detail geometri kalau calculation engine-nya. Kalau ini ya none maksudnya kita cuma melakukan perhitungan neraca energi. Kalau kita pergi ke VMG atau HTRI, kita bisa pergi ke detail exchanger calculation. Nah, kalau HTRI yang saya tahu, yang saya punya satu lagi itu, kita perlu license terpisah. Saya pikir di sini pun kita perlu license terpisah karena kita akan perlu license ke HTRI. Kalau VMG ada beberapa opsi, nanti kita lihat ya. Dia akan menghitung 65 segmen, kemudian kita pergi ke ini nanti akan muncul begitu udah solve beneran heat exchanger ini. Karena dia belum solve beneran kan, kita belum tahu apa yang ada di shell side. Kita biarkan saja dulu. Kemudian dia akan pergi ke reaktor. Nah, di sini sama seperti halnya yang stream 13 tadi saya akan masukkan ke vessel ini.
Nah, di stream nomor 5 ini apa namanya? Karena stream nomor 5 ini temperaturnya sangat tergantung dari stream nomor 6 yang kembali ke memanaskan si exchanger 202 ya. Jadi kalau ada disturbance di sini, katakanlah pada startup, katakanlah ya startup nih, ketika pada startup stream nomor 3, 4, nah stream nomor 4 heat exchanger ini kan belum beroperasi karena stream nomor 6 nggak ada. Nah, jadi pada startup stream nomor 5 ini temperaturnya akan sama dengan stream nomor 4. Nah, jadi pada dasarnya practically kita akan punya satu heater di sini untuk memastikan bahwa stream nomor 5 ini begitu masuk ke reaktor temperaturnya sudah pada temperatur yang diinginkan. Nah, jadi biasanya kita nggak akan mengandalkan feed effluent heat exchanger ini sebagai kontrol untuk mengontrol temperatur dari stream nomor 5. Oke. Nah, jadi kita either kita letakkan heater di sini atau kita pindahkanlah posisi ini. Jadi heater ini kita letakkan ke sana atau kita ganti di sini, sementara heat exchanger ini akan kita pindahkan ke sana. Untuk kasus kita karena kita udah letakkan heaternya di sini, kita akan tambah lagi heater dummy di sini ya untuk memastikan temperaturnya 250. Karena nantinya begitu kita tutup recycle ini, disturbance itu akan ada ya. Jadi untuk memastikan kalau inlet dari reaktor ini konstan, kita akan letakkan heater atau furnace seperti halnya dalam kondisi real. Oke. Jadi di sini saya akan letakkanlah katakanlah furnace ya. Furnace pindahkan ke sana. Oke. Nah, ini kita akan buat H furnace I202 dummy. Stream keluarannya adalah 5A. Ini 250. Oke. Kemudian si pressure ini pun katakanlah kita buat delta P-nya 0 ya. Katakanlah ya, kan ini tidak dummy. Oke. Jadi duty-nya juga nggak ada. Nah, ini untuk kasus ini. Nanti kan kita lihat gunanya apa ini. Oke. Jadi mungkin teman-teman udah menyadari, save dulu. Dalam simulasi ini, saya akan save as. Dalam melakukan proses simulasi ini harus sering-sering di save. Ya, apapun softwarenya sama seperti kita melakukan perhitungan di software lain. Sering-sering di save kadang-kadang, karena kadang-kadang kalau kita melakukan salah input, kita lupa atau terlalu besar kan, kita lupa. Jadi kita nggak bisa kontrol si flowsheet ini lagi. Jadi kita ada baiknya kembali ke save file yang udah stabil. Yang mau saya sebutkan tadi lah, mungkin teman-teman udah melihat yang saya telah melakukan dua modifikasi ya terhadap proses flow diagram ini. Yang satu ini stream ini tidak saya gabungkan ke sana, tapi saya gabungkan ke sini. Alasannya adalah practically dia akan menghilangkan disturbance di sini, dia akan disturbance apapun yang 13 ini akan pergi ke vessel ini. Jadi karena vessel ini ada volume, jadi volume ini adalah meredam volume ini akan meredam disturbance yang masuk dari gara-gara stream nomor 1 dan stream nomor 3. Jadi yang akan keluar dari sini adalah stream yang relatif stabil. Nah, itu adalah insight yang yang saya selalu letakkan ketika saya modelkan ini. Nah, yang kedua adalah yang tadi saya letakkan heater di sini. Jadi ini adalah dua contoh di mana ketika kita melakukan simulasi proses kita nggak bisa ikut blindly. Karena ini kan contoh akademik ya, ini contoh akademik. Jadi kita nggak bisa melakukan blindly contoh akademik ini. Kita harus juga menggunakan proses engineering skill kita lah. Anyhow, reaktor. Nah, reaktor ini mana dia bukunya? Reaktor. Nah, kebetulan di reaktor kita ini kita tahu reaksinya 2 metanol menghasilkan DME dan 1 air. Dan di sini kita punya informasi tentang reaksi kinetiknya. Ada K0 atau collision frequency atau
satu lagi ya, collision frequency lah. Kemudian yang E0 atau E0 ini sebagai activation energy, oke. Jadi kita udah tahu unit-unitnya, hati-hati terhadap unitnya, kemudian dikalikan dengan partial pressure dari metanol. Nah, partial pressure metanol dalam bentuk kilopascal. Oke, jadi kita tahu ini, jadi karena kita udah tahu, ada baiknya kita letakkanlah informasi tersebut. Mana dia? Reaktor. Nah, di reaktor ini ada banyak tipe-tipe reaktor. Secara pribadi saya belum pernah menggunakan semuanya. Yang biasa saya gunakan adalah ya kalau nggak conversion reactor, equilibrium reactor, atau enggak si PFR ini. Yang lain-lain ini ya tinggal karena belum pernah berhubungan dengan kasus-kasus sejenis saja sebenarnya. Kita letakkan PFR, karena di PFR ini kita bisa memasukkan si kinetic tadi itu. Kita drag and drop. Karena basically pun pada dasarnya pun ini catalytic reactor untuk solid catalyst ya. Solid catalyst nih. Acid zeolite catalyst, jadi solid catalyst, metanolnya dalam fase gas. Jadi gas solid reaction system. Dan PFR adalah seperti yang kita pelajari di sekolah adalah tipe reaktor yang cocok untuk ini, R201. Oke. Nah, masukkan reaksi dulu, pergi ke tab reaksi, kemudian kita tambahkan reaksi kita. Ini ada add and edit, kita tambahkan reaksi kita. Kemudian kita kasih nama, katakanlah main reaction. Klik main reaction, kasih nama lain. Kemudian masukkan base komponen nanti. Masukkan metanol, dia ada dua metanol menjadi methyl ether dan air. Tapi karena dia adalah reaktan, kita kasih -2. Kemudian ini 1, ini 1. Nah, balance di sini, adalah mole balance ya, mole balance. Jadi untuk melihat apakah reaksi kita telah balance secara molar, nilai balance ini harus 0. Jadi kalau dia nggak 0, berarti reaksi stoikiometri kita ini masih salah. Jadi kalau katakanlah saya -2, kemudian ini 1, kemudian yang ini saya lupa masukkan. Ini lupa masukkan. Nah, jadi tunggu saya delete ya. Nah, dia lupa juga dia. Ini harusnya dia akan kembali ke -18 tadi kalau saya minta -2, kemudian saya 1. Nah, dia lupa kan? Saya lupa masukkan si air ini. Jadi ini adalah 18,02 ini yakni molecular weight dari air. Jadi kalau saya letakkan 2 katakanlah tertekan. Jadi 18,02. Jadi dari -18 ke +18. Ini balance dia nggak 0. Jadi reaksi stoikiometri ini nggak tepat. Sorry. Oke, base komponen kita adalah karena kita akan menghitung konversi berdasarkan metanol. Jadi base conversion kita adalah metanol di sini. Jadi base komponen kita adalah metanol, ini metanol. Kemudian kita klik OK, ya. Nah, reactions udah OK. Kalau kita buat ada banyak reaktan, kita boleh tambahkan lagi. Kalau kita klik ignore, berarti reaksi ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, kita ignore, ya. Tapi kan kita perlu reaksi ini. Jadi kita ignore ini, kita untick seperti default. Masukkan reaksi udah, kemudian kinetik. Nah, kinetik ini reaksinya cuma ada 1, main, 2 metanol menjadi dimethyl ether tambah air. Oke. Calculation basis dia adalah molar concentration, tapi di sini yang calculation basis kita adalah partial pressure of methanol. Ini calculation basis P methanol. Jadi kita ganti partial pressure. Oke, partial pressure siapa? Metanol, karena metanol tadi sebagai basis ya. Kemudian unitnya adalah kPa, kilopascal, kPa, pastikan sama unitnya. Kemudian yang ini reaction rate unit, yang R itu
kilomol per second per meter kubik. Kilomol per second per meter kubik. Jadi yang ini unitnya adalah kilomol per second per meter kubik. Nah, tapi lihat ini ya. Dari mana kita tahu unit R ini? Nah, dari reaction engineer kita tahu unit R ini tergantung daripada unit K. Karena ini unitless. Ini kilopascal. Jadi K ini unitnya adalah kilomol per meter kubik katalis. Jadi meter kubik saja per jam per kilopascal. Nah, kilopascal ini akan mati dengan kilopascal ini. Jadi unit K ini adalah kilomol per meter kubik per jam. Kilomol per meter kubik per jam. Nah, jadi unitnya R ini adalah kilomol per meter kubik per jam. Nah, kita harus pastikan kilomol per meter kubik per jam. Nah, kilomol per jam per meter kubik. Inilah dia. Oke. Nah, sekarang reaksinya. Nah, A dan E ini atau E dan I ini adalah si reaction kinetic kita, ya. Yang ini kan K0 kan, K0. Nah, ini unit ini K0 ini adalah A atau collision frequency ini 1,21 kali 10 pangkat minus 1,21 kali 10 pangkat 6, 1,21 E6. Oke. Ini forward ya, sorry. Ini forward berarti ke kanan ya, menghasilkan di metal ether dan water. Kemudian E ini berapa nilainya tadi? 80,48 kJ per mol. 80,48 kJ per mol. 80,48 kJ per mol. Nah, unitnya ini adalah kilojoule per kilomol. Jadi 80,48 kJ per mol. Kalau kita buat ke kilomol, berarti dia perlu kita kali 1000 kan. 80,48 Nah, inilah kilojoule per kilomol. Enter. Nah, reaction order ini yang ada di sini cuma metanol. Berarti metanol pangkat 1 ya. P ini kan pangkat 1 kan ini. Metanol pangkat 1. Kalau yang DME sama air itu 0. DME 0, air 0, makanya dia nggak ada. Jadi ini 1, metanol pangkat 1, kalau di metal ether sama air 0. Nah, ini bisa kita lihat ya, benar nggak cara kita ini, kita bisa pergi ke advanced kinetics. Advanced kinetic ini by default nih kita nggak perlu tick ya, by default kita bisa bekerja darinya seperti yang tadi saya telah tunjukkan. Dia akan menghasilkan otomatis ya, perhitungan seperti ini. Jadi kita lihat ya. R atau R, gas constant ini 8,314 kJ per kilomol Kelvin. Temperaturnya harus dalam Kelvin. Kemudian E conversions ini maksudnya E yang ke kanan ya, E yang ke kanan, yang forward. Kalau ER ini atau IR ini E yang ke kiri. K ini K yang ke kanan juga. A kali eksponen E conv dibagi RT ini ya. Ini yang ke kiri. Partial pressure ini P1 didefinisikan karena kita letakkan ini ya, partial pressure. Jadi partial pressure ini dia akan ambil P1 sebagai metanol, P2 di metal ether, P3 water. Nah, reaksi kita adalah R1 ya, yang ke kanan ini sama dengan K ini A kali ini kali P pangkat 1 ya, kali-kali ini maksudnya pangkat. Pangkat 1. Jadi tahu ya, ini P1 inilah metanol pangkat 1. Tapi kalau kita letakkan ya, jadi di metal ether sama water ini nggak ada ya, tapi kalau kita letakkan, katakanlah kita salah 1. Nah, otomatis yang P2 ini muncul. Tapi kalau kita buat seperti ini reaksinya tidak sama dengan informasi yang kita miliki karena nggak ada di metal ether di sini. Jadi harus hati-hati, ini harus kita kembalikan ke 0. Unitnya adalah kilomol per second meter kubik di sini. Tapi kita udah letakkan ini ke kilomol per jam per meter kubik. Jadi akan dia hitung di background itu seperti ini. R sama dengan R1 ya. Karena kita nggak masukkan nih data-data untuk yang si ER ini, yang reverse reactions. By default dia akan nulis seperti ini. Tapi kalau kita nggak masukkan nilai di sini, dia missing ER. Jadi memang perlu kita call pun nggak ada, kita letakkanlah 0. Kemudian ini pun 0. Enter. Jadi seperti inilah adanya. Oke. Yusuf costing control, saya klik ya. Atau mau kontrol?
Ini nodes kita boleh ketik apa aja yang di sini kita inginkan. Kinetic variables, jadi yang sudah kita letakkan di sini, kinetic variables ini merupakan summary dari kinetic variable kita. Untuk yang forward A-nya ini A semua nanti ini yang I, nilainya seperti ini. Ini sama fungsinya sebenarnya. Oke. Dia sekarang mengatakan dia perlu length. Jadi kita kembali ke sini, length berapa? Di sini saya pikir di data ini ada nggak ya? Kalau nggak ada, anyhow, di buku ini sebenarnya ada, tapi saya lupa mencantumkannya. Jadi kita tebak-tebak aja dulu ya. Katakanlah length-nya adalah 5 meter atau 2 meter, 2 meter katakanlah ya, 2 meter. Kemudian missing diameter, ya missing diameter. Kenapa dia perlu length tadi ya? Katakanlah karena kita punya kinetik. Dari kinetik ini, reaksi ini masuk ke reaktor di sini. Kemudian sepanjang dari reaktor ini, dia akan mengalami reaksi sesuai dengan data kinetik yang kita masukkan. Jadi semakin jauh dia masuk ke dalam, maka akan semakin banyak yang bereaksi. Ya, jadi semakin panjang dia, maka diharapkan reaktan akan semakin banyak bereaksi atau semakin banyak terproduksi, atau banyak reaksi yang akan terjadi dengan semakin panjangnya reaktor. Nah, itu basically. Jadi semakin panjang reaktor, dan juga berarti dia semakin lama residence time dia untuk melakukan reaksi. Itulah pentingnya si length tadi itu. Tapi dengan panjangnya length, berarti dengan diameter yang kita berikan, katakanlah diameter dia 1 inch atau 2 inch, lupa saya, 2 inch lah ya. Dengan 2 inch ini, untuk flow rate yang kita tahu 775 ini, kita bisa menghitung nantinya berapa velocity-nya ya kan. Nanti velocity akan terhitung begitu ini solve. Oke. Nah, jadi secara dimensi reaktor kita telah tentukan ya, length untuk residence time, kemudian diameter untuk pressure drop basically. Kemudian jadi pressure drop ini kita nggak perlu spesifikasikan karena kita tahu ya, length dan diameter untuk menghitung pressure drop, diameter untuk menghitung konversi nantinya, residence time and then conversions sesuai dengan kinetik yang kita telah berikan. Kemudian dia tidak solve karena ada satu lagi, ada out Q dengan U. Nah, ini adalah informasi yang penting kalau kita dimana kita harus mendefinisikan atau mendesain reaktor ini, apakah reaktor ini adiabatik atau isotermal atau yang lainnya. Nah, kalau adiabatik berarti nggak ada energi yang masuk, ke sini, dan nggak ada energi yang keluar ya. Berarti kalau reaksi ini adalah reaksi eksotermik, karena tidak ada energi yang keluar, maka temperatur ini semakin panjang reaktornya, semakin banyak reaktan yang bereaksi, maka temperaturnya akan semakin naik. Oke, naik sedemikian rupa sehingga kita harus pastikan kalau material si reaktor ini harus bisa bertahan pada adiabatic temperature rise tadi itu. Jadi pada temperatur maksimum di mana konversi itu bisa terjadi. Nah, kita harus pilih material construction yang sesuai untuk itu. Nah, itu untuk adiabatic. Tapi kalau isotermal berarti atau temperatur yang kita spesifikasikan tapi kita kontrol, seperti halnya isotermal kan kita kontrol, begitu ada energi yang terlepas atau yang dihasilkan, energi itu akan kita ambil ya, bisa melalui jaket, bisa melalui slurry atau apapun itu nanti di kuliah teknik reaksi kimia atau reaction engineering. Nonetheless, di reaktor kita ini karena kita dia ini exothermic ya, dari mana kita tahu? Dari flow sheet ini kita bisa tahu. Karena kita mau menaikkan temperatur dari stream nomor 4 ke stream nomor 5, dari stream nomor 5 ke stream nomor 6, kita lihat temperaturnya nomor 5 ke 6, temperatur naik dari 250 ke 364. Jadi ini adalah exothermic ya. Apakah dia adiabatik atau enggak, ini kita enggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari gambar reaktor ini, tidak terlihat kalau ada cooler atau cooling medium di sekitar reaktor.
Kalau gitu kita asumsikan ini adalah fully insulated, tidak ada energi yang keluar atau masuk. Ini adalah reaksi adiabatik dari situ. Nah, energi ini akan diberikan ke stream nomor 5. Adiabatik ini bisa kita bilang 0 untuk out Q atau 0 untuk U. Ya, 0 untuk out Q ini berarti ya kita paksa lah dia adiabatik. Kalau 0 untuk U ini ya in a way sama hasilnya, tapi secara physically yang kita sebut adalah U ini kita buat U sedemikian rupa sehingga kita insulasi lah si reaktor ini ya sedemikian rupa sehingga tidak ada energi yang keluar. Jadi kalau ini kita buat 0 atau ini kita buat 0 sama aja sebenarnya. Ini 0 sama aja sebenarnya. Oke. Oke, nah dia masih nggak solve karena kita lupa ada satu tick di sini. Apakah kita minta reaktor ini untuk calculate pressure drop atau enggak? Nah, kalau kita klik, dia akan langsung menghitung pressure dropnya. Ya ini setengah bar ya untuk panjang 2 meter dan inner diameter 5 cm. Nah, dia setengah bar. Atau kalau kita untick, tapi kita letak katakanlah ya, karena saya tahu ini kalau saya tick dia akan menghitung berdasarkan diameter dan length saja. Jadi dia nggak memasukkan faktor size ukuran katalis atau shape katalis, ukuran katalis, void fraction of katalis. Jadi nggak berhitung berdasarkan katakanlah kita menggunakan kalau kita bisa menghitung reaktor pressure drop ini kan kita gunakan Ergun equation. Nah ini dia nggak, dia cuma berdasarkan si length dan diameter saja. Tapi kalau kita tahu pressure dropnya berapa, katakanlah ya nggak akan 50 kilopascal, tapi dia akan 1 bar, katakanlah. Nah, boleh aja kita letakkan situ 1 bar. Jadi 14,7 di 13,7. Tapi kalau kita nggak mau, kita minta dia menghitung seperti ini ya 14,19-nya. Nah, jadi kalau kita hitung terpisah menggunakan Ergun equation, kita bisa letakkan nomor pressure drop di sini sesuai dengan apa yang kita hitung. Nah, dari sini kita bisa lihat ya reaksinya, profile, flow rate plots, ini flow plots, x-axis adalah length, y-axis ini temperature, second ini adalah pressure. Kita bisa minta juga mole flow sebenarnya. Mole flow siapa ya? Concentration. Concentration. Nah, ini length reaktor. Ini konsentrasi metanol yang y-axis ini, yang satu, first y-axis metanol masuk dari 0,33 something turun sampai 0,33 something. Jadi dia nggak berubah banyak ya kalau kita lihat ya. Nah, metanol ini 0,99, 0,98. Di metal ether cuma terproduksi sedikit saja. Demikian juga halnya dengan air. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat kembali si reaction kita kan kineticsnya tadi kita udah lihat ya mudah-mudahan benar lah ya kan. Nah, ini juga ini kalau kita tambahkan lah ya, lihat ini ya, saya tambahkan ya panjangnya, karena kita tambahkan panjang berarti kita kasih dia waktu yang lebih lama untuk bereaksi, katakanlah 4 double. Nah, lihat nggak tadi itu? Kalau 2 0,00024, 0,024, jadi begitu kita double dia menjadi 0,047. Kemudian kita buat 8. Nah, 0,09. Jadi semakin lama semakin apa namanya? Semakin banyak yang bereaksi. Tunggu ya. Jadi benar nggak nih kita punya si data kita? 1,21 kali 10 pangkat 6. 1,21 kali 10 pangkat 6. 1,21 kali 10 pangkat 6. Oke. Ini kilojoule per kilomol. Kilojoule per kilomol. Data tadi adalah 80 kilojoule per mol. Kalau kita ubah ke kilojoule per kilomol, mudah-mudahan harus kita kali 1000 kan, 80,48. 80,48 kita kali 1000, 80,480 untuk dapatkan kilojoule per kilomol. Oke.
Ya, nampaknya untuk reaksi kita ini reaktannya nggak terlalu banyak. Sementara reaktor kita panjang udah 8 meter. Nah, kalau saya kembalikan ya, sekarang kita karena berdasarkan pengalaman saya sendiri, banyak data dari textbook itu memang kadang-kala nggak sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita katakan saya batasi 5 ini just for the sake karena kita nggak akan match data ini dengan data di lapangan, for the sake of melakukan reaksi ini supaya kita dapatkan di metal ether kita. Kalau saya naikkan ini karena semakin besar nilai I, maka semakin lambatlah reaksi itu ya. Jadi kita akan turunkan reaksinya. Turunkan yang diaktifasinya 80, 48, 80. Oke. 80. 48, 80, 48. Nah, jadi begitu saya letak 80, 48, saya turunkan aktivasinya aja per 10 kali. Nah, jadi semua metanol ini akan bereaksi menghasilkan dimethyl ether yang juga nggak mungkin juga. Nah, jadi saya mau sisakanlah metanol ini kurang lebih sekitar 80% konversi. Tekanlah 8048, berarti kalau kita kali 5 sekitar 40.000 ya. Tadi kan 80.000 kan, 40.000, 40. Masih terlalu besar. 70.000. Nah, 60.000. Ini ya 50.000. Antara 40 sampai 50.000. 50 sampai 60.000. 55.000. Ini main-main saya saja ya. Nah, jadi metanol tersisa 20% lebih kurang. Kita punya di metal ether dan juga punya air kurang lebih ya. Jadi kalau kita lihat si stream ini, stream keluaran, kita ambil summary setting, equilibrium results, si mole flow, bukan di sini, stream, sorry. Kita ambil streamnya, stream nomor 6. Jadi dari yang masuk, apa yang masuk ya? Yang masuk, ini dia, mole flow, sorry. Yang masuk 60, yang masuk 259,7, yang keluar 63, di metal atas 97, air menjadi 100. Ini kurang lebih dari metanolnya nih. Oke. Jadi kita punya metanol tersisa, ada di metal ether dan air. Kenapa saya pengen ada metanol tersisa? Karena kita masih akan mengikuti yang ini juga sedikit. Metanol yang tersisa tadi itu akan dipisahkan di kolom ini untuk dikembalikan ke reaktor. Oke, ini 1217. Ada pertanyaan nggak sampai saat ini? Ada di chat box, Mas Julvan. Bentar ya. Mana dia? Break sejenak. Sini ya. How to change Fahrenheit Celsius? Oke. Ini kita udah tukar minggu lalu. Kita pergi ke unit sets atau home unit sets. Jadi biasanya dia by default dia akan pergi ke field. Jadi kalau saya ke field ini kan temperaturnya Fahrenheit. Jadi kita bisa tukar ke SI. Kita keluar SI, katakanlah SI. Ini degree C sama ini kilopascal by default into SI ya.
kalau kita mau buat yang ini, yang unit baru, kayak semacam kemarin saya buat unit baru, itu nanti dilihat rekaman yang sebelumnya ya, minggu lalu. Jadi kita nggak ngulang-ngulang lagi. Tapi setidaknya inilah bagaimana kita menukar si unit set. Kemudian just wondering why don't we put in jadi seperti tadi saya Waalaikumsalam Eko. Tadi seperti saya sebutkan, kita bisa tukar ini ke sana, ini pindah ke sana, ini pindah ke sini, itu boleh dilakukan. Kalau enggak yang seperti saya lakukan seperti dummy ini. Yang mana-mana aja sebenarnya enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Cuma ini mungkin dia ini kan medium pressure steam. Nah, kita mau naikkan kita mau naikkan streamnya ke 250 derajat Celcius. Saya pikir nggak ada medium pressure steam yang sampai ke 250 derajat Celcius. Itu mungkin salah satu alasan. Biasanya kita punya heat exchanger di sini, ada feed effluent heat exchanger di sini. Di sini biasanya kita menggunakan fire heater atau furnace. Tapi di simulasi ini boleh-boleh aja, sah-sah aja, nggak ada alasannya. Ini bagaimana jika ada reaksi di mana reaktannya bisa menghasilkan produk yang lebih dari satu. Nah, masukkan reaksinya. Jadi kita harus, berarti ini kan reaksinya ada dua, reaksi pertama dan reaksi kedua. Nah, jadi kita bisa letakkan reaksi, kita bisa tambahkan lagi ya reaksi di sini. Katakanlah jadi tunggu ya, saya letakkan, saya buka mungkin yang files lain. Tunggu dulu ya. Sebagai contoh ya, karena kebetulan contoh kita ini sangat sederhana sekali dan yang saya selalu gunakan. Case ini ada satu contoh lagi yang juga biasa digunakan di textbook, HDA atau toluene hydrogenation. Jadi kita membuat benzin dari toluene, biasanya untuk textbook digunakan sebagai contoh, tapi ini lebih complicated dibandingkan DME. Makanya saya nggak gunakan dia sebagai contoh, tapi nanti kita akan coba lakukan simulasi dengan HDA ini juga nantinya. Sebentar ya, ada tanyanya. Jadi kita masukkan kita tambahkan reaksinya. Apakah dimasukkan semua produk yang dihasilkan? Kita tambahkan reaksinya, Mas Edios, atau hanya satu produk menghasilkan data hal ini? Kita masukkan semua reaksinya ya. Kita masukkan semua reaksi yang ada. Nah, jadi kalau kita punya 2 reaksi atau 3 reaksi atau 4 reaksi atau 10 reaksi, kita masukkan semua 10 reaksi ini ke dalam sistem. Nah, jadi kalau kita punya ini, karena ini reaktor saya ya. Nah, ini ada, saya punya 2 reaksi, toluene menjadi benzin. Jadi ini toluene tambah hidrogen menjadi benzin dan methane. Nah, reaksi berikutnya si benzin yang diproduksi ini dia menjadi hidrogen dan biphenyl. Nah, bisa juga kita kalau memang ada reaksi lain, si toluene ini, karena kan toluene inilah main reaktan, nah toluene ini bereaksi menjadi komponen-komponen lain. Nah, ini bisa kita tambahkan sampailah ya sebanyak yang kita inginkan tentunya ya. Atau hanya seperti memiliki data hal yang misalnya enggak ke semuanya ya. Diameternya terlalu kecil. Ya, diameter terlalu kecil ini yang membuat dia tadi pressure dropnya cukup tinggi kan, sampai setengah bar. Sebentar ya, kenapa dia nggak ada? Karena di versi yang saya punya ya, dia ada velocity di sini. Tapi oke lah, ini nggak punya. Nah, pressure drop correlation ini saya lupa. Pressure drop correlation ini kita biasa by default dia akan menggunakan Colebrook ya. Tapi yang lain kita seperti laminar atau Lockhart Martinelli untuk yang two phase. Nah, katalis ergon itu ada di sini. Nah, ergon dia ada di sini. Kalau kita klik ergon nih, dia tambahan data katalis inilah. Kalau kita punya katalis size, kita bisa masukkan sedemikian rupa sehingga kita tik ini, dia akan delta P ini akan terhitung sesuai dengan ergon equation. Oke. Tapi karena kita gunakan Colebrook by default, ya kita nggak perlu masukkan data katalis. Oke. Itu satu. Kemudian di mana saya lihat, di mana ya, di profile.
properties, concentration rate. Plots. Jadi kalau kita letakkan sini kan, si metanol nih, ini metanol, kemudian yang A, yang Y satu lagi ini adalah dimethyl ether. Jadi dia akan berubah sepanjang dengan panjang reaktor ini. Ternyata tidak ada ya. Anyhow, oke lah kalau nggak ada, nggak apa. Oh ya, satu lagi ya, setting. Kalau yang di simetri ini dia ada kayak semacam PDS dia sebut. Kalau kita klik lah si vessel ini, unit ini, kalau kita klik report, dia dalam bentuk PDS. Jadi process data sheet. Jadi kalau kita mau print, kita bisa print langsung. Jadi udah terus data ini udah masuk sebagai operating conditions. Nanti tinggal kita tambahkanlah design condition segala macam kalau mau. Ya, sama seperti halnya untuk yang si exchanger, katakanlah reports seperti ini. Oke, jadi sangat memudahkan bagi kita karena ini tipikal process data sheets yang kita biasa gunakan kan. Ini notes, report. Oh, nggak ada report. Nggak ada report. Oke, summary. Oke, anyhow. Ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada. Oke, saya teruskan ya. Nah, dari sini, dia akan kita ada split di sini, kemudian kita pindahkan ke sebagian kita masukkan ke ini, ke sebagian lain kita lewatkan untuk temperature control di sini. Katakanlah kita akan buat hal yang serupa ya. Kita punya splitter, kita ada stream 1, katakanlah stream 6A. Ini ada stream nomor 2, 6B. Nah, di unit splitter ini kita harus spesifikasikan berapa sebenarnya si yang mau kita kirim ke 6A ini adalah di out 1 di sini, out 1, 6B adalah out 0. Jadi kalau kita mau katakanlah kita mau ini yang 6B ini mau kita masukkan ke tergantung mana yang masuk keluarnya nih, lupa saya. Yang mau kita masukkan ke sini. Jadi katakanlah kita mau masukkan yang si 6A atau 6B. Bentar ya. Ini mana nih? Oh ya bisa. Ini berarti 6A ini dia udah terlock. Kalau terlock saya klik ini unlock. Jadi saya bisa tarik kembali. Berarti 6A. Nah, katakanlah kita mau 6A ini 80% kan. Ini fractions ya, ingat ya. Ini fractions bukan percentage. Jadi ya kalau fraction dari 0 sampai 1, jadi 0,8. Jadi 0,8 akan pergi ke A. Yang ke 0, yang ke B. 0,8 akan pergi ke B. Sorry, saya membuat yang ke A. 0,8 yang ke A. 0,8 yang ke A. 0,2 yang ke B. Oke. Nah di sini sebelum kita masukkan karena yang ini dia kan yang tadi saya yang di sini tadi yang saya spesifikasikan adalah temperatur keluaran ya. Jadi kalau saya ingin temperatur keluarannya 250, kalau ini saya sambung yang 80% ini saya sambungkan ke sana. Ya, untuk mendapatkan 250 ini, dia akan menghitung duty-nya sebesar itu. Nah, duty yang sebanyak ini akan diambil dari stream nomor 6 ini. Stream nomor 6 ini. Jadi kayak stream nomor 6 itu temperaturnya 356. Nah, di sini kita punya apa namanya? 364 kurang lebih. Jadi dia akan menghitung untuk duty ini, dia akan menghitung berapa temperatur keluaran dari shell ini. Nah, kalau saya letakkan katakanlah dia juga 40 kilopascal ya. Untuk yang sama, untuk duty yang ini,
dia akan menghitung temperatur keluarnya 259,3 karena ini semua MCP delta T. Nah, untuk yang ini duty yang ini untuk memenuhi duty yang sebesar ini, sebesar apa nih? Nah, 0,3 0,4 megawatt ya. Dia perlu UA sebesar 3732 ya. Nah, kalau kita punya gas-gas reaksi ya berarti U-nya kurang lebih ya 40-50 watt per meter Kelvin, watt per meter square Kelvin, sekitar segitu karena ini gas-gas. Ini dibagi 50 jadi berapa nih dibagi 50? Bentar ya. Ini saya main hajar aja ya. 32 bagi 50 sekitar 74, berarti sekitar 75 square meter square untuk heat exchanger size. Di sini jadi kita tahu UA-nya seperti ini ya, UA-nya sebesar ini untuk mendapatkan duty sebesar ini. Kita juga bisa katakanlah kita udah punya exchanger dia kan, kita udah punya data exchangernya. Kalau kita letakkan ini, kita buang ini, ini tadi sekitar 3732 ya, katakanlah oke lah exchanger saya 3732, kita buat yang cantiknya 3750. Nah 3750. Nah, UA-nya lebih besar tadi kan, tadi 3732. Ini sekarang kita naikkan UA-nya sedikit 3750 dan tentunya energi yang bisa diturunkan itu jadi lebih besar dan akibatnya temperatur ini yang tadinya 250 naik menjadi 250,2. Oke. Temperaturnya naik jadi 250,2 karena energi yang dipertukarkan lebih besar karena UA yang kita berikan juga lebih besar. Nah, itulah dia hasilnya, alasannya. Oke. Nonetheless, ini adalah salah satu cara lah. Jadi kita katakanlah ya dengan UA ini, kalau kita punya ini berarti maksudnya existing equation, existing design lah, kalau kayak gitu ya. In a way, nanti kita akan gunakan ini atau tidak gunakan ini, nanti kita akan lihat bagaimana kita akan menutup recycle-nya. Untuk sementara kita buat ini dulu. Just to show. Nah, satu lagi, saya letak dulu nih ekstrim nih. Ini adalah 6C kayaknya. 6C. Oke, 6C. 6C ini, tunggu ya. 6C ini kan kita gabungkan dengan 6C ini akan kita gabungkan dengan menjadi stream nomor 7. Mix Oke. Harusnya ini ada valve tadi ya, karena ini tekanan stream ini tekanannya kan udah turun kan, ada pressure drop di sini. Nah, pressure drop yang sama harus kita berikan ke valve di sini. Ya, for the sake of practical sense, saya letakkan valve di sini ya, sorry ya. Ini saya tarik ke depan. Ini saya ambil, oke. Ini adalah valve untuk supaya juga sama seperti ini. Jadi pressure drop yang mengalir ke sini, pressure drop ke sana itu in such a way, dia nggak mesti sama, tapi in such a way, karena perbedaan pressure drop antara di sini dan di sana itu menyebabkan perbedaan laju alir 6 nih. Apakah ke sana lebih banyak atau ke sini yang lebih banyak. Oke. Ini untuk reminder aja sebenarnya. Oke, delta P kita katakanlah berapa tadi nih? 40 ya. 40 ya. Oke lah, kita buat juga 40 kilopascal. Nah, 40 kilopascal untuk laju alir yang ada di 6B ini, dia otomatis menghitung CV-nya 34 atau 35 untuk linear lah by default ya. Ini opening day 100%, kalau kita buat 50. Nah, CV-nya itu akan naik jadi 2 kalinya. Nah, dari 30 tadi dari 35 tadi ke 70. Karena memang setengah dibuka kan. Advance di sini untuk CV ya, kita bisa ya, ini untuk yang dynamic nantinya, liquid choke segala macamnya. Curve ini adalah CV curve untuk yang linear kita punya tadi. Report inilah.
Oke. Jadi karena pressure sudah sama, ini adalah 6D, 6D, D, 6D, D. Nah, ini kita gabung ke sini. Nah, jadi kalau kita ambil lah si M ini, 6D dengan 6C ini udah memiliki pressure yang kurang lebih sama ya. Ya pastinya ini saya buat just for the sake of practical reason. Kalau dalam simulasi biasa yang kita nggak mau, yang bisa aja sebenarnya kita tempat tekanan di sini sama tekanan di sini berbeda. Dia akan menghitung tekanan keluarannya itu adalah tekanan yang lowest P gitu kan lah ya. Dia ada beberapa pilihan. Oke, kalau kita buat all P equal, jadi kita perlu tentukan berapa tekanannya di sini. Dia akan menghitung berapa tekanan yang diperlukan di sini dan di sana. Dia akan menghitung berapa delta P di sini dan berapa delta P di sana. Itu juga bisa kita lakukan. Tapi untuk simplicity kita buat yang seperti ini. Ini jadi stream nomor 7. Save. Stream nomor 7. Kemudian kita turunkan temperaturnya ke stream nomor 8. 278 ke 100. Berarti kita turunkan dia ke 100. Kita lihat kita 278 atau tidak ya. Nah, kita 279,5 ya, kurang lebih lah ya, 279,5, 278. Nah, kita turunkan, dia akan kita turunkan tempatnya ke 100. Oke. 100. Oke. Ini adalah I mana dia? Saya akan siap untuk sekarang ini, simulasinya kita siapkan sampai distillation column ya. Jadi minggu depan tuh kita akan diskusi tentang distillation column dan kemudian recycle. Mana dia? Stream nomor 8, 100 degree C, 13,4 bar, jadi sekitar 6,4 ya. Sorry, saya mau lihat namanya tadi. I203. I203. Um, 40 juga. Kemudian sekitar 100 derajat Celcius, 100 derajat Celcius. Oke. Nah, sebisa mungkin kita masukkan degree of freedom itu di ini ya, di main data ini. Celsius, jadi kita darinya vapor tadi ini, yang biru muda tadi ini, kita turunkan ke 100 derajat Celsius dan sesuai dengan perhitungan thermodynamic model yang kita punya, dia akan menghasilkan vapor 23% ya. 23 berarti inilah 77% lainnya adalah liquid. Oke. Ini stream nomor 8. Nomor 8. Kemudian kita turunkan tekanannya ke stream nomor 9 ya. Valve ini gunanya untuk menurunkan tekanannya ke stream nomor 9. 8 ke 9. Dari 13,4 ke 10,4. 13,4 ke 10,4. Nah, jadi dia punya efek Joule-Thomson di sini dari 100 derajat Celcius ke 89 derajat Celcius. Jadi temperaturnya turun sedikit. Jadi delta P 2 bar. Delta P 2 bar. Delta P 2 bar. Ini stream nomor 9. Baik. Mana dia? Stream nomor 9. Oke. Kita turunkan temperaturnya 2 bar. Jadi 2 bar itu adalah 200 kilopascal. Nah, 95 derajat Celcius. Ya, 95 derajat Celcius. Di sini dia 89. Nah, kita ada off 6 derajat off. Ya,
simply karena yang modal termodinamik kita yang berbeda dan juga komposisi kita berbeda sedikit dari dia. Nah, sampai sini saya pikir saya akan stopkan, tapi saya akan tunjukkan beberapa trik ya, bukan trik lah, tips. Ini kan susah sebenarnya kalau kita mau lihat ini kan. Nah, kita harus hover ke sini untuk dapatkan temperatur, tekanan, mass flow, volume flow. Kalau kita mau melihat dia live di flow sheet ini, kita bisa double klik di sini, di streamnya double klik. Kemudian kita mau memperlihatkan temperatur kan, temperature dia. Kita right klik kanan, right klik, and then add to PFD datasheet. Oke, ya. Nah, sekali lagi right click, and then add to PFD datasheet. Nah, dia akan muncul di situ. Tekanannya juga, kemudian mass flow, karena saya suka mass flow, kemudian mass fraction untuk si tiga komponen ini. Kalian nanti ini penting. Right click, oke. Nah, dia muncul seperti ini, besar, ya cukup besar lah. Kalau kita klik kanan juga, right click, kita bisa configure. Nah, kadang-kadang kan unitnya kan agak-agak repot kita baca. Temperatur saya nggak mau desimal, 1 aja. Tekanan pun oke lah, 1 decimal point. Mass flow karena kita besarkan dalam ton, jadi nggak peduli. Mass fraction saya mau 3 digit saja. Oke. Dan klik update datasheet. Nah, jadi cuma ada 3 digit. Nah, karena saya lupa letak 0, dia pun nggak letak 0. Nah, mana lah ini? Enggak. Masih letak 0. Jadi kita harus agak-agak pintar sedikit. Oke. Nah, jadi kalau saya ini kita bisa lihat juga hal yang sama ya. Saya mau laju alir, kemudian mass fraction untuk si metanol, DME, dan air. Oke. Nah, lihat di sini. Ini dia ada, kelihatan nggak ya? Nah. Ada yang lupa saya pikir. Ini ada yang nggak pakai star, ada yang pakai star. Yang pakai star di sini berarti ini adalah nilai-nilai yang kita spesifikasikan. Oke, yang menggunakan star ini ada tanda bintang, untuk star ini berarti nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang kita spesifikasikan. Kalau yang mass flow ini 836 ini adalah nilai yang dihitung ya. Kalau kita kliklah stream ini, kita lihat ya, yang bold, nanti saya lupa kemarin, yang bold adalah nilai-nilai yang kita spesifikasikan. Oke, yang bold ini kita spesifikasikan. Oke, di fraction ini sebenarnya kita nggak spesifikasikan, yang kita spesifikasikan adalah kilomol per jam. Tapi karena kita spesifikasikan molar flow rate, yang total mol ini kan secara tidak langsung dia terspesifikasi. Nah, jadi dia kalau kita tambahkan ini ke stream, dia akan ada bintang. Tapi kalau yang ini karena dia tidak bercetak tebal, nah dia terhitung lah namanya. Ini yang dihitung atau dependent variable, yang ini independent variable yang kita spesifikasikan. Nah, yang fraction ini karena kita masukkan nilai ini, dia akan selalu terspesifikasikan. Nah, seperti ini. Meskipun kita maksudnya tidak pernah kita spesifikasikan fraksinya, kita cuma masukkan kilomol, tapi karena kita masukkan laju alir masing-masing komponen, secara nggak langsung fraksi ini kita spesifikasikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, nah 3 menit lagi, distillation column kita akan bahas nanti. Nah, katakanlah ya, saya pikir 3 menit kita bisa menghitung ini. Nah, saya tadi kan lupa stream nomor 13 ini, karena stream kita yang masuk ke dalam reaktor itu udah nggak sama lagi dengan stream yang nomor 5 mereka nih. Yang kita ambil adalah, kita nggak pernah melihat lagi ya, kita nggak pernah melihat lagi komponen-komponen ini. Yang kita lihat adalah komponen di awal tadi, stream nomor 1. Yang kita lihat juga adalah kondisi-kondisi operasi di setiap unit operasi ini.
Ya, jadi komposisinya itu ya tergantung dari kondisi operasi dan kinetic reaksi yang kita tetapkan sebelumnya. Nah, tentunya stream yang masuk ke reaksi ini 45 ini kita ini berbeda komposisinya dengan yang mereka punya nih. Karena 45 mereka punya air lebih banyak karena unreacted tadi itu. Kemudian mereka punya metanol dan mereka punya juga sedikit dimethyl ether. Nah, kita akan menggunakan 2 menit ini untuk mencampurkan stream 13 ini ke vessel. Oke. Nah, stream 13 adalah 121 degree C, 15,5 bar. Kemudian ini adalah molar flow rate-nya. Jadi kalau saya pindahkan ke sebelah ya. Stream nomor 13. Stream nomor 13 katakanlah 13. 13. Oke. Temperaturnya 121. Kemudian tekanannya 15,5 bar. Kemudian flow rate-nya enter. Kita tahu metanol berapa ya? Metanol 13 ya. Metanol 63,6 kilomol. Dimethyl ether 1,4. Kemudian air 1,3. Klik OK. Oke, ya. Nah, ini adalah stream recycle ya. Stream recycle. Nah, stream recycle ini kita mau gabungkan ke vessel 201 ini. Jadi vessel 201 ini by default dia cuma punya satu inlet. Ya, kalau kita mau punya 2 inlet, kita tambahkan, nah kita klik 2. Kalau 3 ya kita klik 3. Nah, jadi muncul begitu, klik 2, ada satu lagi sini. Nah, karena kita punya 2 inlet dan stream ini belum kita identifikasi, dia not solve. Nah, kalau not solve dia kuning semua tuh. Nah, jadi kita masukkanlah stream 13. Out. Oke. Nah, dia solve. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, metanol ini jadi lebih banyak dia. Yang tadi 20% dia jadi lebih banyak, jadi 40%. Nah, untuk ini kita turunkan lagi sininya. Untuk kita mau memastikan dia 80% di sini. Karena kalau kita lihat di sini, in and out, 6 ke 5, lihat ya, stream 6 ke 5. 6 ke 5, metanol ini 64 dibagi 32,3. 64,9 bagi 20%. Yang tersisa 20%. Konversinya kan 80% seperti tadi saya bilang. Nah, jadi kita membuat dia konversinya 80%. Nih, jadi kalau 323 ini sekitar 64 atau 65 ya. 65. Nah, kita punya 150, berarti kita naikkan lagi kinetik. Kita turunkan kinetiknya. Oke, 50.000. Nah, terlalu besar. 55, 50.000. 52,5. Oke, terlalu besar. Bapak tadi lupa saya. Dia terlalu besar, berarti ini terlalu rendah. Kita naikkan sedikit 52, 600. Mau 31. Nah, kita naikkan sedikit lagi. 52, 600. Coba 53.000. Nah, kurang lebih naik lah ya sedikit ya. Kemudian 53.000. Terlalu banyak, 53,5 ya. Kayak kita nawar di pasar Lodo, nah kurang lebih lah 67. Nah,
Jadi 67 sekitar 20% si metanol tersisa. Oke. Saya pikir untuk sekarang ini saya cukupkan sampai di sini. Waktu kita juga sudah habis. Oke, detail-detail nanti kita mainkan. Oke, saya udah tambahkan kalau kita mau cari help, kita pergi ke sini, symmetry manual. Kemudian informasi yang bisa kita letakkan secara apa namanya? Sini kan di temperatur ini kan kita mau, ini kan dia akan penting kan, ya nih 241 temperaturnya, yang seharusnya 250 jadi 241 kan, ingat nggak tadi kita spesifikasikan 250 tapi karena kita tukar spesifikasi itu menjadi ukuran heat exchanger UA, jadi temperaturnya pun turun ke 241. Kenapa dia turun? Karena tadi kita tambahkan ini ya, kita tambahkan stream 13, jadi stream masuk ini yang tadi cuma satu stream jadi 2 stream, streamnya besar, akibatnya untuk laju alir yang kurang lebih laju alir yang 6 ini dia nggak cukup untuk kali 250. Nah inilah gunanya si dummy ini jadi ke 250. Nonetheless kalau kita letakkan ini si duty ini, ini adalah duty eksternal yang kita perlukan. Ini kita bisa konfigurasi ke unitnya, kita tukar ke megawatt. 0,05 megawatt. Ini juga duty eksternal, ya kan? Duty eksternal. Double click, right click, kemudian megawatt ini 0,8 megawatt. Ini besok ya, kita akan coba minimumkan ini. Save. Pertanyaan.